Tes tes 1 2 3.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam rekan-rekan Supergen yang luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Wulan sebagai moderator malam ini. Perkenalkan yang mungkin yang belum tahu, saya Wulan dari MKO. Nah, di sesi ke-78 malam ini kita akan membahas tentang 5 pertanyaan penting untuk strategi marketing yang tepat. Materi ini menarik sekali, khususnya untuk tim sales dan marketing. Jadi yang belum join, minta tolong untuk rekan-rekannya segera dicolekin untuk di reminder untuk segera join, karena ini saya lihat masih 18 partisipan. Nah, siapa aja nih yang belum join? Nggak perlu nunggu waktu lama lagi sepertinya, karena ini sudah jam 19.15. Untuk menghemat waktu, spesial materi malam ini disampaikan oleh Bapak Kori, yaitu selaku dari Kotshop. Selamat malam Pak Kori, semoga sehat selalu. Selamat malam, Ya, Bulan. Sehat selalu ya. dan yang belum pegang buku atau ballpoint segera disiapkan karena nanti ada sesi menarik di akhir acara. Oke, sudah 21 partisipan. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, bisa langsung saja Pak Kori, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih waktunya, Bu Bulan. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi rekan-rekan semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Oke, jadi kita bertemu lagi di sharing session pada malam hari ini. Nggak terasa ya, sudah ke 78. Harapannya sih ke depan bisa memberikan sumbangsih ilmu untuk rekan-rekan semua dan bisa menjadi ajang untuk kita terus mengembangkan diri. Oke, jadi malam ini saya mau menyampaikan satu materi yang menurut saya cukup penting untuk segera saya sampaikan karena memang saya melihat dari 3 entitas di Hotshop, MKO dan juga UCART ini berkali-kali banyak pertanyaan yang masuk ke saya terkait marketing ya. Jadi kenapa sih Pak kok sudah berusaha semaksimal mungkin nih di divisi marketing untuk terkait promosi, terkait konten-konten, entah itu video di sosial media ataupun iklan berbayar, tapi hasilnya juga masih belum maksimal. Dan ternyata memang kalau saya lihat ada beberapa hal yang secara kalau dilihat dari ilmu marketing itu sebenarnya dasar atau basic yang sebenarnya dilupakan. Dalam artian gini, harusnya kalau misalkan kita membangun rumah, apa yang dibangun dulu? Fondasinya, Pak. Fondasi kan ya. Nah, tapi yang selama ini kita lakukan, baik itu di Kotshop, UCART, dan MKO sama, yang dilakukan langsung membangun dindingnya. Wis nggak pakai fondasi, wis kesuwen, kelamaan, nanti nggak kelihatan rumahnya. Nah, gitu. Jadi harusnya fondasinya dulu yang dibangun sebagus mungkin, sekokoh mungkin. Jadi biar nanti dibangun rumah setinggi apapun nggak akan roboh gitu ya. Nah, begitu juga dengan apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi sebenarnya ini adalah dasar yang sebetulnya kalau dari judulnya ya 5 pertanyaan dasar yang harus dijawab sebenarnya untuk kita melakukan strategi apa yang tepat di marketing itu. Karena ternyata saat kita tidak tepat melakukan strategi marketing, mengambil satu strategi marketing, hasilnya yaitu tadi kalau bahasa anak sekarang boncos, udah ngiklan sana sini bayar sampai berjuta-juta, tapi hasilnya juga nggak naik-naik gitu, nggak maksimal. Oke, langsung saja ini saya share screen bisa ya? Coba ya. Sudah muncul rekan-rekan? Sudah muncul, Pak. Oke. Jadi di presentasi saya malam hari ini saya kasih judul magnet leads ya. Jadi gimana caranya biar
kita dari segi apa ya, dari tim marketing itu bisa mendatangkan lebih banyak leads. Oke, langsung saja. Sudah berubah screen-nya? Sudah Pak, sudah Oke, berubah. berarti sudah bisa. Oke, kita samakan dulu persepsi kita. Jadi sebelum kita lanjutkan lebih jauh, saya ingin menyamakan persepsi dulu antara saya dan rekan-rekan bahwa ada hubungan yang sangat erat. Jadi kita mesti sama-sama setuju nih. Antara leads dan customer itu benar-benar apa ya, sejalan atau berbanding lurus. Jadi leads, semakin banyak leads itu artinya akan menghasilkan semakin banyak customer. Jadi kita sama-sama sepakat terkait hal ini. Kalau mau customernya banyak ya banyakin aja leads-nya gitu loh. Memang persentasenya tidak akan bisa 100% dalam artian 1:1, itu luar biasa sekali, hampir nggak mungkin. Jadi pasti akan ada dari leads itu yang tidak bisa terkonversi menjadi omset atau jadi customer. Nah, jadi memang berbanding lurus, semakin banyak leads, semakin banyak customer yang kita dapat. Nah, dari sini banyak pertanyaan yang muncul. Lalu gimana Pak biar bisa mendapatkan banyak leads? Apa yang harus dilakukan lebih dulu? Ya kan? Pasti pertanyaan seperti itu. Ada juga bagaimana mendapatkan lebih banyak leads? Strategi apa yang bagus nih untuk bisa mendatangkan leads? Strategi marketing apa yang jitu? Nah, pertanyaan ini nggak akan bisa dijawab sebelum kita menjawab pertanyaan dasar yang tadi saya singgung di depan. Jadi sebaiknya kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan dasar dari marketing sebelum kita menentukan strategi apa yang cocok. Pertanyaan pertama, ini silakan kalau mau dicatat, siapa target market Anda? Ini penting banget, kita mesti jawab. Target market Anda siapa sih? Ya. Kita mesti memastikan kita paham benar siapa target market kita. Kalau misalkan anggap saja apa contohnya mobil pun itu kalau kita bilang mobil berarti semua dong Pak, semua orang butuh mobil atau motor, kita jualan motor, semua orang butuh motor dong Pak. Apakah seperti itu? Atau kalau mau lebih detail lagi, Anda nggak bisa menawarkan misalkan mobil apa namanya, istilahnya mobil murah kepada orang yang dalam artian levelnya di direktur dan segala macam, level atas, orang yang premium. Pasti yang dilirik adalah mobil yang kelas premium. Nggak akan pernah dia melirik mobil yang murah. Gitu. Contohnya seperti itu. Jadi benar-benar harus tahu target market Anda itu siapa. Dan kita mesti memastikan jawabannya itu bukan semua orang. Karena kalau saat ditanya siapa target market produk Anda, jawabannya adalah semua orang Pak, bisa memakai produk saya. Oke, memang kita akui misalkan produk Anda memang bagus dan bermutu tinggi, tapi kalau jawaban Anda masih semua orang adalah target market Anda, itu artinya jawaban Anda bukan jawaban yang tepat. Dalam artian yaitu hanya jawaban sekilas saja. Harusnya benar-benar tersegmen, jelas dan spesifik. Benar-benar harus ditentukan. Nah, kita coba deh studi kasus. Ada produknya popok dewasa misalkan. Nah, target marketnya siapa? Target marketnya adalah lansia, laki-laki atau perempuan, usia 50 tahun ke atas misalkan. Plus anaknya atau keluarganya. Dalam artian kalau target pangsa pasar kita adalah, target market kita adalah lansia, nggak mungkin juga kita promosinya ke lansia. Mereka jarang sekali aware dengan iklan. Contohnya seperti itu. Jadi yang kita sasar adalah anaknya misalkan atau keluarganya. Atau penderita lumpuh, bed rest di rumah sakit dan seterusnya. Ini contoh, jadi spesifik banget. Popok dewasa misalkan. Atau yang kayak tadi saya singgung,
Mobil pun harus tersegmen, mobil yang kelas premium, mobil yang SUV, ada yang orang suka mobil sport, misalkan motor pun ada orang yang benar-benar kayak contoh ada komunitas nih kayak Moge misalkan, motor gede, itu juga punya spesial apa namanya, punya segmen yang khusus. Nggak semua orang suka Moge. Nah, misalkan kalau saya tanya, Mas Eka suka Moge nggak? Nah, contohnya seperti itu. Jadi nggak semua orang suka ya. Jadi segmentasinya harus benar-benar spesifik. Atau kalau biasa kita bilang kita bermain di ceruk. Contoh lain misalkan ada kalau kita lihat dulu zaman dulu kalau kita bilang mie instan itu cuma ada mie goreng dan mie kuah. Contohnya kayak gitu. Tapi sekarang itu variannya banyak banget. Mie goreng pun yang dulu kita nggak pernah kepikir ada mie goreng apa. Misalkan kita rasa mie goreng Aceh misalkan atau apa. Nah, atau bumbu balado dan segala macam, ada mie goreng apa geprek dan segala macam. Mie kuah pun ada soto, ada kaldu ayam, ada ini. Banyak banget macamnya. Dan itu yang kita maksud tadi adalah segmentasi. Nggak semua orang suka geprek misalkan. Nggak semua orang suka misalkan sambal mata misalkan. Tapi itu dibuat sama produsen mie instan karena memang mereka ingin bermain di ceruk, bermain di target market yang spesifik gitu. Ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kita mesti benar-benar meluangkan waktu lebih untuk mempelajari ini, mengevaluasi siapa sih target market kita. Pertanyaan kedua, oh ini contoh lain, regulator LPG misalkan, target market ibu rumah tangga misalkan, usia 25 tahun ke atas, atau penjual makanan keliling, warung, restoran, dan seterusnya. Ini contoh. Oke, pertanyaan kedua, kalau kita sudah tahu target marketnya siapa, pertanyaan kedua adalah di manakah target market Anda itu berkumpul. Ini kita juga mesti paham. Contoh tadi misalkan kita jualan mobil, misalkan mobilnya mobil Mercy atau Lamborghini misalkan, kita salesnya. Nggak mungkin kita iklankan di IG. Anda pernah lihat iklannya Lamborghini di Instagram? Belum pernah sepertinya, Pak. Nggak pernah, karena memang bukan segmennya di sana gitu. Mobil Rolls Royce nggak pernah lihat iklannya, gitu loh. Jadi benar-benar punya pasar sendiri, cara mengiklankannya juga beda, nggak bisa disamakan. Karena orang-orang yang premium itu nggak berkumpul di Instagram. Kesimpulannya seperti itu. Kita mesti memastikan, tahu di mana mereka berkumpul. Atau perhatian mereka tertuju di mana saja. Dalam artian ini bisa jadi ada online, ada offline. Promosi kan juga cuma hanya di sosial media, dan juga bisa di offline. Atau misalkan mereka ini suka baca misalkan portal berita apa. Ada kan yang misalkan kita jualan jas misalkan apa ya, jas untuk kerja misalkan. Ya berarti kan tujuannya eksekutif muda. Nah mereka suka bisnis misalkan. Ya sudah kita survei mereka ini sukanya nonton misalkan lihat berita di portal apa. Oh misalkan bisnis.com misalkan atau apa detik bisnis atau apa lagi. Nah nanti kita iklannya di sana seperti itu loh. Jadi kita mesti tahu di mana mereka berkumpul. Atau kalau contoh kayak tadi regulator LPG targetnya ibu-ibu PKK misalkan. Ya sudah kita masuk ke grup-grup WA ibu-ibu PKK misalkan. Itu akan lebih tertarget siapa pangsa pasar kita gitu loh. Jadi kita mesti tahu di mana mereka berkumpul atau meluangkan waktunya kebanyakan di mana. Kayak contoh misalkan ada penjual ini outfit untuk olahraga misalkan. Nggak mungkin kan kalau kita jualan baju atau baju untuk olahraga, kita jualannya di pasar. Nggak nyambung gitu loh. Kita jualnya ya misalkan di
gym, kita kerjasama dengan gym, atau di misalkan tempat-tempat tari zumba dan segala macam, seperti itu akan lebih tertarget, akan lebih spesifik, kena ke target market gitu. Kan kita tahu dulu di mana mereka berkumpul. Lanjut tadi, misalkan kita studi kasus popok dewasa, lokasinya di mana? Oh, di offline, panti jompo, rumah sakit, dan seterusnya. Offline misalkan nanti kita lempar ke banner kah, atau di Megatron, atau di mana, yang di rumah sakit dan segala macam. Ini akan lebih tertarget. Ya. Oke, kita mesti tahu di mana mereka berkumpul. Terus pertanyaan ketiga, apa topik yang menarik bagi target market Anda? Topik yang menarik bagi target market tadi itu apa sih? Nah, ini mesti kita paham juga. Ini lebih ke arah kita lebih paham sebenarnya kebutuhan mereka itu apa sih? Ya, jadi topik yang menarik itu apa? Ada satu case menarik yang bisa saya share ke teman-teman terkait topik ini. Kalau mungkin teman-teman pernah jalan-jalan di mall, lalu biasanya di pintu masuk pintu masuk mall itu ada satu booth kecil yang dia menjual lebih ke arah sumbang, misalkan menyumbang untuk sekolah anak-anak di misalkan daerah yang tertinggal misalkan, atau dari UNICEF atau dari apa, pernah ya seperti itu ya. Jadi ada yang minta sumbangan kayak gitu. Coba sekarang saya tanya, sales pertama dia bilang seperti ini ke Anda, misalkan Anda masuk ke mall terus Anda ketemu dengan sales yang tadi menyumbang untuk sekolah misalkan. Jadi sumbangan dari Anda ini akan dikumpulkan untuk dibangunkan sekolah buat anak-anak di desa tertinggal misalkan. Lalu sales A ini tanya ke Anda, selamat siang Pak, selamat siang Bu. Boleh silakan Bu, kalau mau menyumbang kita ada proyek untuk membangun sekolah di desa tertinggal. Kira-kira kalau rekan-rekan ditanya seperti itu, gimana? Mbak Wulan deh, gimana Mbak Wulan? Kalau saya mungkin ini ya Pak, kan karena di Indonesia banyak yang seperti itu, jadi mungkin saya dulu deh. Masih belum bisa. Belum dulu ya, gitu ya. Pak. Oke, menolak dengan halus gitu ya. Ya. Oke, terus ada satu sales lain yang dia memakai pendekatan yang berbeda. Jadi dia tanya, selamat siang Pak, Bu, boleh minta waktunya sebentar Pak? Jadi di sini kita ada program untuk mengurangi kejahatan di masa depan, yang bisa jadi kejahatan itu ada di masa nanti saat anak-anak Anda sudah dewasa. Boleh Bu minta waktunya sebentar? Jadi ada program untuk mengurangi kejahatan di masa depan. Kira-kira Mbak Wulan gimana? Lebih tertarik ke yang kedua. Apa ini? Karena iya. Apa ini kok mengurangi kejahatan ini apa maksudnya? Maksudnya gimana ya? Mungkin Mbak Wulan akan tanya kayak gitu, iya kan? Maksudnya gimana ya, Mas, Mbak gitu. Oke Bu, jadi begini, kita ada program untuk membangun sekolah. Jadi kita care dengan pendidikan dari anak-anak yang dari desa tertinggal. Jadi bisa jadi kalau anak-anak ini tidak kita perhatikan, mereka akan tumbuh menjadi orang yang kurang berpendidikan dan kemungkinan besar akan bertindak kejahatan. Bisa jadi di masa depan dia akan jadi preman, jadi orang-orang jahat seperti itu Bu. Dan bisa jadi itu ada di masa di mana anak-anak ibu saatnya sudah dewasa. Nah, jadi kita aware, kita care dengan kasus ini. Jadi boleh Bu nanti bisa dibantu untuk menyumbang. Nah, saat dijelaskan seperti itu, minimal Anda sudah masuk dalam artian
Anda sudah tertarik. Di poin ketiga ini, topik yang menarik gitu loh bagi target market Anda. Kalau ini misalkan itu tadi contohnya di offline. Kalau misalkan di online, gimana caranya biar kita melempar topik yang membuat jempol dari customer ini berhenti scroll. Gampangannya kayak gitu. Kita mesti merancang satu topik yang menarik. Yang minimal itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Dan kebanyakan kalau kita lihat dari konten-konten yang saat ini, kalau kontennya tidak ekstrim atau aneh atau misalnya out of the box, itu jarang sekali bisa menarik atau bisa memberhentikan jempol Anda untuk scroll. Ini mesti kita akui. Jadi memang kita harus pintar-pintarnya membuat konten yang menarik banget gitu loh. Kalau cuma biasa-biasa aja ya sudah. Dan kita skip, kita akan scroll, swipe up terus gitu. Ya. Itu. Jadi topik apa yang menarik bagi target market Anda? Ini kita mesti daripada ngomong untuk lakukan survei, mempelajari lebih dalam. Ya. Misalkan kayak tadi lanjut ke pupuk dewasa tadi, topik yang menarik bagi mereka kemudahan pemakaian misalkan, atau model celana, atau daya serap yang tinggi atau banyak. Pertanyaan selanjutnya, mengapa harus beli dengan Anda? Ini pertanyaan yang harus dijawab selanjutnya. Kenapa customer harus beli dengan mana Anda? Mas yo? Kak Ubo kan? Kak AA minta tolong di Apa ya? unmute. Ya, sudah Pak. Sudah ya. Oke. Jadi pastikan ini yang seperti kemarin dibahas di materi yang disampaikan oleh Pak Benny, unique selling value atau unique selling point, USP atau USP produk atau company yang Anda tawarkan. Kita mesti benar-benar paham. Setiap produk itu harus ada unique selling point-nya. Kalau nggak ada ya sudah, Anda akan habis ditawar sama customer. Jadi jangan nyalahkan customer kalau ditawar. Sebenarnya kalau customer nawar itu ya mau nggak mau ada andil dari kesalahan kita sendiri juga. Itu berarti nggak ada unique selling point di produk yang kita jual gitu. Misalkan kita jual printer, ya printernya berarti sama dong dengan tetangga sebelah. Kita jualan kartu, berarti kartunya sama aja dengan tetangga sebelah gitu loh. Contohnya seperti itu. Jadi harus dibuatkan unique selling point. Kalau memang tidak ada, ya harus di-create. Harus di-create. Kayak contoh, kalau dulu mungkin di zaman saya nggak ada tuh namanya misalkan ada orang jualan apa misalkan ayam geprek atau apa, ada pedas level 1, 2, 3, nggak ada dulu kayak gitu. Terus pokoknya pedas apa enggak mas? Nggak ada, kayak ada level 1, level 2, level 3. Bahkan kayak dulu kalau kita di zaman saya nggak ada tuh namanya teh susu, nggak ada. Teh ya teh aja, susu susu aja. Tapi karena apa namanya dituntut untuk ada unique selling value, akhirnya orang trial untuk mencoba hal baru gitu, membuat sesuatu yang beda, unik. Jadi ini mesti benar-benar dicarikan waktu khusus untuk benar-benar merumuskan unique selling value dari produk kita yang jual itu apa aja sih. Ini mesti jelas. Biar apa yang kita lempar ke customer itu benar-benar ditangkap sama customer. Maksudnya apa? Ya. Saya ada beberapa contoh iklan. Jadi kebetulan iklan yang menarik kalau menurut saya itu memang iklan dari Thailand ya. Iklan dari Thailand itu memang nggak pernah gagal untuk memberikan apa ya, bisa benar-benar menghentikan orang scroll, bisa benar-benar ini. Jadi karena menarik banget. Kalau nggak lucu ya sedih, emosional banget. Kalau nggak lucu ya emosional banget. Ini benar-benar harus kita apa ya, kita tiru, kita adopsi, kita pakai teknik ATM. Nanti coba saya share di grup ya, bisa di teman-teman pelajarin nanti setelah ini.
Jadi kembali lagi ke unique selling value yang kemarin juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Beni. Ini penting banget. Jadi yang harus unik itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah produknya. Kalau di produknya sama, berarti perusahaannya harus beda. Ada hal berbeda apa di perusahaan Anda? Gitu. Kalau dari produk sama perusahaan ya 11-12 lah dengan kompetitor, berarti yang beda salesnya. Yang jual berarti harus beda. Itu. Jadi 3 poin ini yang harus teman-teman perhatikan. Karena memang kalau nggak ada pembeda sama sekali ya sudah, Anda siap-siap untuk ditawar harga sampai habis sama customer. Ya, kita nggak bisa menyalahkan karena memang ya seperti itu. Hukumnya seperti itu. Kalau kita nggak beda, nggak unik, ya sudah. Ya, oke. Jadi USP kita apa? Contohnya misalkan di popok dewasa tadi tersedia ukuran sampai dari S sampai triple XL misalkan. Wah, di produk lain nggak ada di merek lain nih. Dia bisa sampai big size misalkan. Nah, ini mesti kita cari sampai detail seperti ini contohnya. Ya. Yang terakhir baru kita bisa bertanya bagaimana strategi marketing yang akan diambil. Jadi 4 pertanyaan di awal tadi itu yang harus kita jawab dulu deh. Baru kita bisa tanya bagaimana strateginya. Strategi apa yang akan kita ambil. Ya, simpulkan. Jadi semua informasi yang terkumpul dari 4 pertanyaan tadi rangkum, disimpulkan. Lalu kita action, mau ambil strategi yang mana. Ya. Tuh. Jadi 4 pertanyaan yang bisa Anda benar-benar pikirkan dengan tim. Jadi sales dan marketing mestinya duduk bareng untuk sama-sama merumuskan ini. Karena ada hal yang kadang tim marketing nggak dapat infonya. Yang justru itu ada di tim sales yang langsung berhubungan dengan customer. Bisa jadi tim sales lebih paham apa yang sebenarnya diinginkan oleh customer. Karena ada pertanyaan yang benar-benar butuh pendalaman yang cukup dalam yang bisa kita gali, dan itu biasanya dilakukan oleh tim sales. Jadi mestinya tim sales dan tim marketing bisa duduk bareng untuk merumuskan ini, ya, biar bisa ada diambil strategi marketing yang tepat untuk bisa membuat produk yang kita jual boom di pasar. Tuh, ya, jadi contohnya seperti ini. Ini adalah kesimpulannya yang tadi dari 1 sampai 4 kita kolek, produknya popok dewasa, lokasinya offline. Jadi di rumah sakit Panti Jompo, channel marketingnya ada di X-Banner, rolling banner, brosur, video, waiting room di rumah sakit, dan juga apotek. Terus juga fokus copywritingnya, satu-satunya popok dewasa yang tersedia ukuran triple XL, misalkan. Terus kemudahan pemakaian lewat popok celana. Terus tahan sampai 14 jam pemakaian. Nah, contohnya ini. Ini mesti kita rumuskan dulu. Baru setelah ketemu ini, kita bisa cari, oh berarti kita lempar ke offline kalau yang ini. Kalau yang tadi misalkan printer barcode, ya kemana? Dirumuskan dulu seperti ini, ya. Baru kita bisa cari strategi yang tepat. Dan setelah ini action, yang terakhir mestinya ada evaluasi. Jadi harus ada perbandingan antara biaya marketing versus hasilnya, return-nya. Jadi misalkan nih, kita keluar budget marketing 1 juta, kita lempar ke misalkan iklan di Facebook misalkan. Nah, selama 7 hari ini hasilnya dapat leads berapa sih dari iklan tadi? Harusnya itu juga ada evaluasinya. Biar bisa kita tentukan strategi marketing ke depannya apa? Apakah masih pakai misalkan tadi Facebook Ads, atau wah ini Facebook Ads nggak masuk nih, returnnya kecil banget, nggak worth it lah, boncos istilahnya. Ya sudah, kita cari channel marketing yang lain, misalkan di TikTok misalkan, atau kita coba influencer, hasilnya seperti apa. Nah ini jadi benar-benar terukur apa yang sudah kita ini. Ini rangkumannya,
Rangkumannya, apa topik, siapa target market Anda, di mana mereka berkumpul, apa topik yang menarik, mengapa harus beli di Anda, dan yang terakhir kita simpulkan bagaimana strategi yang akan kita ambil. Ya, oke, mungkin sampai di sini dulu materi dari saya, Mbak Wulan. Silakan kalau mau dibuka pertanyaan. Ya, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya ya Pak Kori. Jadi mungkin ada pertanyaan bisa langsung aja open cam, open mic, atau bisa pakai chat. Karena ini khusus untuk sales dan marketing, jadi saya minta difokuskan untuk tim sales dan marketingnya lebih aktif lagi untuk sesi pertanyaan. Oh, sambil menunggu bisa lanjut Pak, masih ada materi ini. Ya, masih banyak materinya, jadi bisa langsung saja sambil menunggu untuk pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa. Sampai sini dulu. Waktunya juga nggak ini soalnya. Nanti habis ini langsung ke pertanyaan tadi ya. Izin bertanya Mbak Wulan, Pak Kori. Silakan. Iya. Oke, Mas Eka. Tadi kan kalau dari penjelasan Pak Kori ada 5 poin Pak ya, 5 pertanyaan Ya. yang perlu kita perhatikan dalam membuat sebuah kayak konten marketing lah gitu Pak ya. Konten marketing. Ini konten marketing itu apakah akan gimana jika dari anggaplah 5 langkah tadi itu enggak semuanya ada gitu Pak. Jadi kayak beberapa itu impact-nya bagaimana? Dan apakah cukup powerful juga gitu Pak Kori. Oke. Terima kasih Mbak Wulan, Pak Kori. Ya. Oke, iya Pak Kori. Jadi 5 pertanyaan tadi nggak harus semuanya gitu ya Mas Eka maksudnya? Iya betul. Apakah semuanya itu harus lengkap baru bisa action, atau beberapa aja sudah bisa mewakili? Itu gimana? Apakah bisa gitu? Oke Pak. Ya, bisa langsung dijawab Pak Kori. Oke, thanks, pertanyaan bagus Mas Eka ya. Jadi gini, sebenarnya mesti urut juga. Kalau tadi saya urutkan memang dari siapa dulu target marketnya. Jadi kalau ada satu saja dari sebenarnya ada 4 pertanyaan Mas Eka. Yang kelima ini kan kesimpulan ya dari keempat pertanyaan tadi. Kalau dari 4 pertanyaan tadi itu ada satu saja yang tidak ada, itu efeknya adalah yaitu tadi hasilnya nggak akan maksimal. Apalagi kalau dengan misalkan tidak ada satu, misalkan kita nggak tahu nih topik yang menarik buat customer kita atau buat target market kita apa, ya akhirnya akan boncos. Misalkan kita apalagi strategi marketingnya berbayar misalkan, waduh itu bahaya banget. Akhirnya akan benar-benar nggak ada return karena kita nggak paham topik yang menarik itu apa. Efeknya ya kayak contoh sekarang, misalkan jangan jauh-jauh deh, di Photoshop saja. Postingan di Instagram aja yang lihat berapa misalkan. Contohnya kayak gitu. Postingan di Facebook yang lihat cuma berapa orang. Contohnya, atau di TikTok misalkan. Yang nge-share ada berapa orang. Yang komen ada berapa orang. Kalau topiknya itu menurut customer nggak menarik, ya sudah di-skip sama mereka. Gitu loh. Dan bisa jadi kalau misalkan ada yang lain, misalkan apa yang nggak ada. Kita nggak ngerti di mana customer kita berkumpul misalkan, kita nggak tahu di mana. Ya artinya itu tadi kita jadi kayak contoh kita nyebar jaring di kolam kolam karet. Kita mau mancing ikan bandeng di kolam karet yang kita isi air sendiri. Karena kita nggak ngerti mereka kumpulnya di mana, di kolam yang mana. Contohnya kayak gitu. Apalagi yang terkait unique selling point. Kalau sampai itu nggak ada, benar-benar waduh, kacau. Akhirnya ya kita akan habis ditawar. Salesnya yang habis nanti. Karena loh, sama kok produkmu, apalagi misalkan kita jualan printer nih, bentuknya mirip nih sama sebelah. Akhirnya loh di sebelah harganya segini kok. Wah, ditawar lagi. Akhirnya akan habis ke sana. Jadi efeknya benar-benar signifikan Mas Eka kalau nggak lengkap dari keempat ini. Ya, yang lebih parah lagi kalau nggak tahu target marketnya siapa. Nah ini udah kayak kita membabi buta. Wah nyerang pokoknya
mana kemana nggak ngerti deh, dipanahin aja deh, pokoknya dipanahin, nggak ngerti targetnya mana. Nah kayak gitu. Jadi kalau saran dari saya mesti benar-benar diluangkan waktu untuk mengetahui menjawab keempat pertanyaan ini. Itu sih, Mas Eka, Mbak Wulan. Saya kembalikan ke Mbak Wulan. Saling terkombinasi gitu ya Pak ya. Betul, karena sering terhubung. Oke. Ya, Mas Eka masih feedback atau? Siap, ya. Terima kasih Pak Kori. Berarti intinya lebih spesifik, kita bisa mengenali target market kita, maka hasilnya bisa lebih powerful Pak ya. Betul, Ya, betul. siap. Betul sekali. Terima kasih Pak Kori, Mbak Wulan. Oke, iya Pak. Untuk 5 aspek ini, apakah bisa diterapkan di semua bidang, atau misal ada jenis bidang-bidang tertentu yang misal ada di luar 5 ini ada lagi yang perlu diperhatikan gitu Pak maksudnya? Ya, jadi memang untuk ke 5 pertanyaan dasar ini itu cocok untuk semua bidang. Jadi bisa digunakan untuk bidang apapun, kuliner misalkan, atau retail, atau bahkan hospitality, bahkan yang tadi pun kayak contoh yang saya contohkan di mall tadi, itu kan jualan barang apa? Nggak ada, dia minta sumbangan malah. Tapi bisa diterapkan ini. Jadi target marketnya siapa? Kenapa kok dia harus menyasar di mall? Kenapa nggak di pasar? Coba. Kenapa nggak di sekolahan, misalkan? Ya bisa jadi. Jadi ini benar-benar harus diluangkan waktu untuk mencari atau menjawab keempat pertanyaan ini, biar bisa disimpulkan. Oh, berarti kita harus misalkan promosi di sini nih. Berarti kita harus promosinya di offline nih, nggak bisa kalau online, misalkan. Kayak gitu. Iya. Berapa lama sih Pak? Tadi kan terakhir kan disampaikan evaluasi untuk yang terakhir dari 5 aspek ini. Ya. Nah, kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk bisa evaluasi atau hasilnya? Oh, berarti hasilnya ini nggak menarik nih. Misal salah postingan untuk di Instagram, harusnya di Facebook. Karena targetnya kebanyakan rata-rata masih pemakai Facebook. Nah, itu bisa diambilnya itu kira-kira berapa lama sih Pak? Iya. Oke, pertanyaan bagus. Jadi gini, untuk evaluasi itu memang semakin pendek rentang Anda evaluasi itu semakin bagus. Jadi saran saya, misalkan kalau di sosial media itu promosi terbaik kalau itu berbayar ya, itu 7 hari, Mbak Wulan. Jadi kalau Anda iklan di Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, itu kalau bisa jangan di bawah 7 hari. Jadi misalkan iklan di misalkan anggap aja di TikTok misalkan. Ya sudah, genepin aja 7 hari. Jadi karena nanti algoritmanya itu seperti ini kalau di sosial media sekarang. Misalkan di hari pertama itu pihak Instagram misalkan, kita di Instagram akan melempar ke secara luas iklan kita. Dari yang kita sudah segmentasi misalkan umur 15 sampai 35 misalkan. Ya sudah, dilempar ke umur 15 sampai 35 itu, laki-laki, perempuan dan segala macam. Nah, nanti di hari kedua itu akan dievaluasi sama Instagram. Dari yang dilempar di hari pertama tadi, siapa yang like, siapa yang komen. Gitu. Jadi siapa yang nge-share. Di hari kedua akan dilempar ulang ke yang memberikan respon tadi. Sampai ke hari ketujuh itu akan benar-benar spesifik ke orang yang benar-benar akan terkonversi misalkan menjadi beli misalkan, atau mengklik misalkan kirim pesan atau beli sekarang kayak gitu. Jadi setelah itu selesai misalkan setelah 7 hari langsung dievaluasi gimana hasilnya, returnnya berapa. Nah dari misalkan kita budget 1 juta itu returnnya berapa nih? Oh dari 1 juta menghasilkan 500 leads misalkan. Lumayan nih, dari 500 lead ada berapa yang masuk ke WA misalkan. Oh dari 500 ada misalkan 50 yang masuk ke WA. Dari 50 berapa yang deal? 30. Lumayan loh 30. Contohnya seperti itu. Omsetnya berapa? Nah,
Jadi seperti itu. Setelah kita tahu itu, ini kita evaluasi tadi, returnnya bagus atau tidak, itu untuk menentukan apa namanya strategi marketing apa ke depan yang akan diambil setelah ini. Kalau memang bagus ya sudah dilanjut. Misalkan. Itu Mbak Wulan. Oke, jadi maksimal ya Pak, maksimal 7 hari. Iya. Paling lama. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini ada 75 partisipan. Apakah pertanyaannya sama semua dengan Mas Eka? Aku Mbak. Oh ya, Septian. siapa ini? Mas Septian. Oke. Bisa, Terima Mas kasih waktunya Mbak Wulan. Saya mau tanya gini Pak, kapan menentukan 5 poin ini? Terus gini, misalkan di contoh printer barcode, segmentasinya kan dulu kan yang punya toko atau pabrik ya, tapi kan dengan berkembangnya zaman, satu produk ini kan ternyata bisa multifungsi. Ya. Gitu. Nah itu yang menentukan siapa? Kejauhan lah ngomong printer barcode. Dulu kalau beli printer kasir, berarti kan kalau dia nggak punya toko atau intinya kasir untuk penjualannya kan nggak beli. Tapi sekarang kan banyak fungsinya, misalkan kayak orang-orang yang ekspedisi, supir-supir itu kan ternyata printer kasir itu bisa buat nyetak stroke, SPB, Ya, betul. tol dan sebagainya. Itu gimana Pak prosesnya? Apa salesnya sendiri yang nyari inputan terus ngasih inputan ke marketing atau Ya. marketing yang menentukan? Itu sih Pak. Terima kasih. Oke. Ya, bisa langsung Pak Kori. Tadi ada 2 pertanyaan. Tadi yang pertama, kapan menentukan 5P-nya ini deh? Apa 5 aspeknya ini ya? Ya. Oke. Ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali dari Mas Septian. Kalau dibilang kapan, waktu terbaiknya memang saat launching produk ini. Sebelum launching ya, itu sudah ditentukan dulu. Produk ini itu target marketnya siapa? Ya, nyambung ke pertanyaan kedua, kalau sudah ketemu target marketnya siapa? Tadi Mas Septian kan bilang tuh, printer kasir Pak, ternyata sekarang nggak cuma yang punya usaha tok, ternyata banyak banget rentetannya sekarang. Nah, itu. Jadi bisa jadi target market Anda itu lebih dari 1, Mas. Benar banget, lebih dari 1. Nah, karena target marketnya lebih dari 1, harusnya ya konten marketingnya lebih dari 1. Jadi saat Anda menawarkan printer kasir itu ke rumah sakit, dengan saat Anda menawarkan printer kasir itu ke ownernya restoran, beda dong marketingnya. Nah, kalau sama ya nggak nyambung. Jadi contoh kalau rumah sakit ada hal yang ditekankan misalkan, entah itu higienis misalkan kalau di rumah sakit. Misalkan ini hanya perlu dilap pakai tisu basah Pak, sudah anti kuman misalkan printernya. Nanti mungkin Kasen akan mengeluarkan printer kayak gitu misalkan. Khusus untuk rumah sakit. Kayak contoh data logic scanner itu kan kayak gitu, ada. Yang khusus untuk healthcare misalkan. Jadi khusus untuk dunia kesehatan. Warnanya putih, data logic. Itu benar-benar main di ceruk, yang di merek lain itu nggak ada. Dan mereka benar-benar meluangkan waktu untuk menggarap marketing khusus ke sana. Karena itu pasarnya nggak ada yang garap gitu loh. Khusus. Nah, gitu Mas Septian. Jadi memang benar kalau ditanya kapan ya sedini mungkin. Harusnya sebelum di launching itu sudah ada data ini gitu loh. Pertanyaan ini sudah terjawab sebelum di launching. Tapi kalau sudah terlanjur ya gimana? Mestinya yang tadi saya bilang duduk bareng dalam artian karena banyak hal yang informasinya itu justru dari sales. Jadi alangkah baiknya kalau sales kasih masukan ke tim marketing, ini kayak gini loh Pak, ternyata sekarang itu printer kasir juga dibutuhkan di apa misalkan. Dipakai di sini nih, printer barcode juga dipakai di sini. Ada customer tanya yang seperti ini, kita kok nggak punya barang ya? Nah, pertanyaan seperti ini harusnya lebih sering dikomunikasikan gitu loh antara sales dan marketing. Jadi kalau tadi ditanyakan kapannya ya sedini mungkin. Ya, sedini mungkin harus segera terjawab pertanyaan ini. Terus kalau tadi bisa dibilang ada banyak target market, ya memang harusnya target marketnya dikhususkan. Kalau target market jadi contohnya di restoran ya marketingnya atau
konten promosinya ya khusus untuk restoran, gitu loh. Dikemas dengan ya ini untuk restoran, nggak bisa. Kayak contoh, ini tanya aja ke teman-teman sales project deh. Harusnya teman-teman sales project itu punya materi presentasi yang berbeda. Misalkan kalau Anda mau presentasi di depan perusahaan kayak tadi di rumah sakit misalkan, ya presentasinya harus dikemas untuk memang rumah sakit gitu. Entah itu temanya dibikin ini temanya kedokteran atau apa, biar nyambung gitu loh. Kalau kita ke pabrik ya harus kita sesuaikan juga ke pabrik, kita ke ekspedisi juga ke ekspedisi gitu, disesuaikan. Jangan disamakan. Kalau disamakan akhirnya itu tadi, kalau Anda nggak ada pembedanya ya sudah, Anda akan ditawar habis harga. Sekali lagi Anda akan ditembak di harga. Karena semurah apapun produk kita pasti akan ada yang lebih murah deh, percaya sama saya. Pasti suatu saat akan ada yang lebih murah lagi. Itu nggak akan habis. Bahkan kita jual modal pun, harga modal pasti ada yang lebih murah. Gitu sih Mas Septian. Saya kembalikan ke Mbak Wulan. Ya. Gimana Mas Septian? Apa ada feedback lagi? Enggak sih Mbak. Jadi udah tahu sih jawabannya gitu gimana. Terima kasih. Oke. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak, lewat chat. Ada Mas Ari dari Kotshop Medan. Malam Pak Kori, izin bertanya, untuk online atau e-commerce, bagaimana cara mencari target pasar dan bagaimana cari di mana mereka berkumpul agar bisa planning yang tepat sasaran? Terima kasih. Ya. Mana nih? Oke, thank you pertanyaan Mas Ari. Justru kalau di online, terutama di e-commerce, itu malah lebih gampang dong. Berkumpulnya di mana? Ya di situ. Ya di e-commerce-nya situ gitu loh. Karena mereka datang ke toko Anda di e-commerce, itu pasti nyari barang gitu loh Mas. Ada tak orang ke e-commerce, aku cuma jalan-jalan tok? Enggak ada. Pak, masukin Mas ke keranjang. Buka keranjang, dimasukin semua ke keranjang, terus tidur gitu ya. Ya memang di sana, tempatnya di sana. Itu akan lebih mudah karena di e-commerce itu tools-nya akan lebih lengkap untuk menjawab pertanyaan ini gitu loh. Di mana mereka berkumpul, topik yang menarik. Bahkan di e-commerce juga akan dimanjakan dengan banyak promo yang akan lebih apa ya, merangsang customer untuk lebih cepat transaksi gitu loh. Ya, justru akan lebih gampang kalau di online. Ya, karena toolsnya akan lebih lengkap dibandingkan dengan offline. Karena kalau di offline kita mesti menggali dulu. Tapi kalau di online, di e-commerce, orang datang ke e-commerce itu 80% mereka memang butuh sesuatu untuk dibeli. Gitu loh. Jadi tinggal pintar-pintar Anda untuk misalkan mendekorasi ulang toko online Anda agar bisa lebih menarik. Atau bagaimana cara Anda untuk memanjakan customer dengan promo-promo yang disediakan oleh e-commerce tersebut. Itu sih, Mbak Wulan. Gimana Mas Ari? Atau mungkin bukan seperti itu yang dimaksud, apa langsung open mic aja? Gitu ya Pak. Jadi intinya kan kalau untuk di e-commerce itu kan sudah ada tempatnya, sudah berkumpul di sana. Berarti apa nih yang kira-kira kita siapkan? Jadi kan mereka udah tahu nih datang gitu kan, udah ada tempatnya. Cuman apa yang perlu kita siapkan? Jadi biar mereka kalau datang, oh yang mereka cari ada, atau ada mungkin tips dari Pak Kori mungkin? Iya, gini Mas. Mas Ari pernah nggak misalkan, atau gini, Mas Ari punya nggak langganan nasi goreng di Medan? Saya punya Pak. Oke, Mbak Wulan punya. Anggap aja gini, nasi gorengnya lewat atau mangkal? Ada yang lewat, ada yang mangkal, Pak. Oke. Oke, kalau lewatnya jam berapa? Jam 8 biasanya. Nah, pasti kan ada jamnya kan kalau lewat. Kalau mangkal, ada nggak sih nasi goreng yang langganan misalkan mangkal, tapi pindah-pindah? Sekarang di sini, besok di blok sebelah. Lagi. Itu bukan mangkal namanya. Itu kalau diusir security bisa, Pak. Iya, jadi ya itu tadi. Sama seperti itu. Jadi tinggal Mas Ari benar-benar jaga eksistensinya.
di e-commerce itu. Yang penting Mas Ari jaga eksistensi. Kayak contoh di Tokped, Anda seberapa sering posting feed, Anda seberapa sering live di sana. Nah, kalaupun live, sama seperti yang tadi nasi goreng lewatnya jam berapa? Harus sama setiap hari misalnya. Atau enggak, kalau enggak setiap hari, seminggu 3 kali Pak saya live, ya sudah. Seminggu 3 kali itu jadwalnya harus konsisten, jangan pindah-pindah. Dan itu kalau Mas Ari konsisten seperti itu tandanya Mas Ari eksis, ya kan? Dan eksistensi itu di e-commerce akan sangat dihargai karena ada nilainya gitu loh. Kayak contoh bahkan ada sampai ada keterangan nih, misalkan saya sebagai pembeli mau beli apa, itu tokonya kelihatan online terakhir kapan. Iya kan? Jadi eksistensinya kan sangat dihargai gitu loh. Itu gampang banget kalau di online, Mas, untuk menentukan ini gitu. Asalkan Anda eksis saja, itu akan lebih gampang diingat oleh customer gitu. Itu Mas Ari. Semoga menjawab. Gimana Mas Ari? Oke, siap. Berarti kan yang diutamakan eksistensi dan juga update ya Pak ya, yang paling sering. Jadi biar customer kalau tinggal udah datang, udah langsung tinggal pilih-pilih aja. Oke, terima kasih Pak Khori, Mbak Ulan. Oke, terima kasih Mas Ari. Ada lagi nih Pak pertanyaan dari Pak Aldi MKO. Malam Pak Khori, izin bertanya, bagaimana strategi market ketika e-commerce online ada promo bebas ongkir? Dan bagaimana strategi untuk yang offline mengatasi promo bebas ongkirnya? Oh, jadi karena online itu kan banyak promo bebas ongkir, jadi kan customer lebih tertarik online daripada offline. Nah, itu gimana caranya mengatasi? Oke, thanks pertanyaan Pak Aldi dari MKO ya. Jadi gini, sudah berkali-kali juga dibahas sama pembicara yang lain juga, Pak Beni juga sering mengingatkan ke kita. Jadi gini, semua itu ada pangsa pasarnya. Dalam artian gini, customer yang suka belanja di online, ya dia mau gimana pun promo di offline tetap akan lebih tertarik di online, gitu loh. Begitu juga sebaliknya, tetap ada kok customer yang fanatiknya di offline, karena dia kalau nggak ketemu langsung orangnya, diajarin langsung caranya gimana pakainya, itu nggak lega hatinya misalkan. Atau ada faktor, misalkan kalau di teman-teman di luar pulau kan paling bisa merasakan itu. Jadi orang kalau nggak datang itu nggak yakin gitu loh. Ini bener nggak sih, ditipu nggak saya? Jadi enakan offline aja deh, datang aja deh ke toko, mahal dikit nggak apa-apa. Terkait promo bebas ongkir atau enggak, itu sebenarnya lebih gampang karena di offline itu harusnya profitnya lebih gede. Kalau misalkan profitnya lebih gede, harusnya salesnya lebih gampang bermainnya gitu loh, bermain harga maksud saya. Misalkan harganya di up dulu. Misalkan yang tadinya harusnya harga normalnya 5 juta misalkan. Di up dulu jadi 5,7 misalkan. Tapi kita promonya ke customer, bilangnya ke customer, Pak ini gratis ongkir loh Pak. Kan bisa seperti itu. Contohnya di up dulu. Atau kalau memang masih ada spare profit, nggak masalah. Misalkan customer-nya di mana? Kalau misalnya dalam satu kota nggak masalah lah. Tak pikir gratis ongkir. Hal ini juga bisa ditambah dengan seperti yang kemarin disampaikan Bu Nita, cross selling misalkan. Jadi kita juga tawarkan produk yang lain untuk bisa menambah profit misalkan dan juga value omset. Jadi saya pikir banyak banget strateginya. Kalau memang teman-teman masih kesulitan terkait online versus offline ini, mestinya sudah terjawab karena online dan offline ini punya pasar sendiri-sendiri. Customer yang punya mindset misalkan lebih enak belanja di online, ya sudah biarkan mereka belanja di online. Anda tinggal pastikan saja customer Anda belanja di online kita gitu loh, bukan di online-nya sebelah. Itu aja sih. Jadi mesti legowo. Tapi kalau ada customer memang dia memilih offline karena memang tidak pede dengan how to use-nya.
dia masih belum paham cara pakainya gimana sih. Terus juga dia mau memastikan kalau barangnya ini nanti rusak, tak bawa kemana gitu loh. Kalau di online kan memang agak ribet terkait kayak gitu. Nggak semua toko online itu punya service center yang memadai di offline-nya gitu. Itu sih kalau dari saya, Pak Ya. Aldi. Saya kembalikan ke Mbak Bulan. Terima kasih Pak Kori. Saya rasa sudah cukup jelas ya Pak Aldi ya, bisa dipahami. Oke, untuk sesi selanjutnya Pak Kori, tadi katanya mau ada hadiah menarik nih. Sudah ditunggu-tunggu kan? Oke, saya lanjut ya. Jadi coba deh sekarang kita praktek langsung. Tolong teman-teman jawab pertanyaan ini. Jadi 4 pertanyaan ini di kertas yang sudah kemarin saya minta ya, kertas dan alat tulis. Siapa target market produk Anda? Jadi harus spesifik dan jelas ya. Jadi produknya apa Pak? Kan produk saya banyak. Pilih deh salah satu. Salah satu yang Anda kasih contoh, misalkan produk printer apa? Sebutkan tipenya. Target marketnya siapa? Terus pertanyaan kedua, di mana target market dari produk yang Anda pilih di pertanyaan nomor 1 tadi itu berkumpul. Yang ketiga, kira-kira topik apa sih? Topik pembahasan apa yang menarik untuk dibahas bagi target market tadi gitu. Dan yang keempat, unique selling point-nya apa? Yang pertama produk Anda, kalau memang ada unique selling point-nya. Kalau memang nggak ada unique selling point dari perusahaan Anda. Kalau masih nggak ada lagi, ya sudah dari Anda sendiri sebagai salesnya, misalkan, sebagai penjualnya. Unique selling point-nya apa? Why? Kenapa kok harus beli di Anda itu kenapa? Itu. Silakan tulis di kertas sekarang. Dikasih waktu berapa menit nih Pak? 5 menit ya, tutup nggak 5 menit? 5 menit. Banyak kan ya? Sekarang 20.11, berarti selesai jam 20.16. Ya. Ditulis di kertas masing-masing, nanti difoto ya Pak Kori ya? Ya. Difoto, dikolek ke PIC per perusahaan masing-masing ya? Ya, silakan ditunjuk aja siapa yang bisa bantu untuk kolek mewakili perusahaan masing-masing. Saya nggak perlu tunjuk juga, silakan diatur saja. Nanti dari PIC-nya tolong dipilih siapa yang paling bagus, atau kalau butuh diskusi dengan saya silakan. Rekan-rekan tahu nomor saya, silakan diskusi dengan saya boleh. Nanti akan kita pilih masing-masing 1 orang pemenang dari masing-masing company untuk dapat hadiah menarik dari saya. Berarti akan ada 3 pemenang nih Pak ya? Iya, 3 pemenang. Oke. Jam 20.12 berarti 4 menit lagi. Silakan ditulis. Untuk yang di MKO nanti bisa dikolek di Pak Rupi. Kalau untuk yang di Yukat nanti bisa dibantu di Pak Arman ya, Pak Arman. Dan kalau di Kotshop bisa dibantu dengan siapa ini Pak? Pak Andi mungkin? Boleh. Jadi bisa dikolek di Pak Andi, Pak Rupi, dan Pak Arma. Koleknya bukan cepet-cepetan ya Pak, tapi memang yang menarik ya Pak ya? Iya. Yang sesuai Kita dengan... nggak cepet-cepetan, soalnya butuh mikir. Cepet-cepetan. Takutnya nanti cepet-cepetan Pak, jadi buru-buru. Enggak ya, bukan cepet-cepetan kita. Untuk pemenangnya langsung diumumkan hari ini atau gimana Pak nanti? Besok deh, besok ya. Besok. Jadi hari besok ini hari apa ya? Dulu ya. Rabu ya, hari Rabu ya. Ya, hari Rabu. Oke. Diutamakan untuk sales dan marketing ya Pak, tapi kalau semisal bisa join ya boleh, silakan. silakan. Ya. Sekarang ada 73 peserta nih Pak, berarti nanti koleknya harusnya 73. Iya, harusnya. Harusnya.
Minus Sambil saya ya. teman-teman kolek mungkin bisa berfoto dulu untuk Oke. absensi. Karena sudah jam 20.14, bisa dinyalakan untuk kameranya. Jadi biar kelihatan siapa yang nulis, siapa yang belum. Oke, kita masuk sesi foto dulu ya. Ini mohon izin saya stop dulu ya Oh iya. sharingnya. Oh ya, Oke. 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 Ini ada 3 slide. Kita screenshot dulu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Bentar lagi Bapak selesai. Iya. Satu, dua, tiga. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke, sesi fotonya udah. Terima kasih. Terima kasih Mas Daniel. Atau mungkin ini lagi ada yang di jalan nih Pak, mungkin by WA nggak apa-apa ya? Kalau misal belum pegang kertas sama ballpoint. Oke, nggak apa-apa, Mbak Wulan, nggak apa-apa. Oke, sudah jam 20.16. Apakah sudah terkolek? Nanti kalau semisal ada yang kolek di over dari jam ini gimana Pak? Masih dihitung apa enggak nih? Atau ditunggu sampai jam berapa? Karena kan pengumumannya masih besok. Boleh deh ditunggu sampai jam berapa nih? Jam 9 ya? Jam 9 ya. Ya, oke. Jam 9 waktu Indonesia ini ya Pak ya. Indonesia Barat. Oke. Oke, sambil menunggu teman-teman, nanti dikolek ke 3 PIC masing-masing, yaitu di Pak Andi, Pak Ruki, dan Pak Arman. Ditunggu sampai jam 9. Untuk pengumuman pemenangnya besok akan diumumkan di grup langsung Supergen ya Pak Kori ya, untuk 3 pemenang per masing-masing perusahaan. Ya. Ada sesi lagi Pak Kori yang masih ini ada materi lagi? Cukup Mbak Wulan. Sudah cukup. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Kori. Jadi ada 5 pertanyaan dasar yang saya rangkum hari ini terkait tema hari ini. Jadi yang pertama adalah siapa target market Anda? Yang kedua adalah di mana target market Anda berkumpul. Jadi di mana saja lokasi atau bisa jadi platform-platform online. Dan yang ketiga, apa topik yang menarik bagi target market Anda? Jadi pahami apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Jadi kebutuhan customer. Yang keempat ada mengapa harus beli dengan Anda. Jadi pahami unique selling value product company yang ditawarkan dari sisi produk, sales maupun after sales-nya. Dan yang terakhir bagaimana strategi marketing yang diambil. Jadi action. Dan yang terakhir adalah evaluasi pastinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Kori untuk materinya. Terima kasih teman-teman. Aduh. Oh, sepertinya ada gangguan. Oke, terima kasih Pak Kori waktunya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Saya tutup event pada malam hari ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kori. Terima kasih Terima kasih Pak Terima Kori, kasih Mbak Mbak Wulan. Bulan, selamat malam semuanya. Pak Kori, Mbak Fitri Wulansari. Sama-sama Pak Kori.